Yang pertama, proses persalinan. Yang pertama ini fase laten, pembukaan 1-4 cm. Ciri-cirinya kontraksi masih terasa ringan dan tidak teratur. Bisa terjadi selama beberapa jam, bahkan beberapa hari. Yang kedua, fase aktif, pembukaan 4-7. Ciri-cirinya kontraksi semakin kuat, lebih sering dan lebih teratur. Intensitas nyeri juga meningkat. Yang ketiga, fase transisi, pembukaan 7-10. Ciri-cirinya kontraksi sangat kuat dan hampir terus-menerus. Fase ini juga memungkinkan kepala bayi mulai keluar. Yang terakhir, pembukaan 10 cm. Bayi telah dilahirkan dan hanya tersisa plasenta yang juga harus diambil. Dan ini dilitasi, pembukaan serviks secara bertahap yang diukur dalam sentimeter dari 0 hingga 10 cm. Lalu ini tahapan darah nifas. Yang pertama, logia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat. Darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Yang kedua, logia sanguinolenta, berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Yang ketiga, logia serosa, berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Yang terakhir, logia alba, berlangsung lebih 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Yang terakhir, proses penyusutan rahim. Di hari pertama dan kedua, rahim akan terasa keras dan terletak di tinggi pusat, tinggi fundus uteri sekitar 12-13 cm, di atas simfisis pubis atau tulang di bagian depan panggul. Kontraksi rahim akan terasa cukup kuat untuk menghentikan pendarahan. Di hari ketiga sampai 6, tinggi fundus uteri menjadi sekitar 3 cm di bawah pusat. Rahim masih terasa cukup keras. Di hari ke-7 dan 8, tinggi fundus uteri turun menjadi sekitar 5 cm di atas simfisis pubis. Rahim mulai terasa lebih lunak. Di hari ke-9, tinggi fundus uteri terus menurun dan sudah tidak teraba di atas simfisis pubis. Rahim semakin mengecil dan mengeras. Yang pertama, lataksi. Di sini ada dinding toraks, rongga dada yang terdiri dari tulang otot, pembuluh darah besar, dan organ dalam seperti paru-paru dan jantung. Otot dada, otot-otot yang berada di bagian depan dada. Lobus, payudara wanita normalnya memiliki 15-29 lobus. Puting susu atau papila, area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos, berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Areola, bagian hitam yang mengelilingi puting susu, berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu. Saluran susu, saluran menjadi tempat susu dialirkan dari lobulus ke puting. Dan jaringan adiposa, jaringan yang biasa disebut sebagai jaringan lemak, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan lainnya. Yang terakhir, kulit, lapisan terluar dari payudara. Dan yang terakhir ini mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin ketika menyusui. Yang pertama, bayi lapar. Isapan bayi merangsang saraf di payudara. Lalu prolaktin berfungsi untuk merangsang produksi ASI, sementara oksitosin berfungsi untuk memfasilitasi pengeluaran ASI. Keduanya bekerja secara bersamaan dengan isapan bayi sebagai stimulus utama untuk memastikan
ibu dapat memberikan ASI secara lancar kepada bayinya. Lalu ini kontraksi otot memeras ASI keluar. Ada kelenjar susu, sel otot, sel alveoli, ductus. Ductus ini struktur pembuluh darah penghubung antara aorta dan arteri pulmonalis.